Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghantarkan zahir dan batin kita, jasmani dan rohani kita di dalam majelis ini, majelis yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, majelis yang dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah, majelis di mana Allah menurunkan rahmat di atasnya, majelis di mana apabila kita berada di dalamnya maka Allah akan memberikan ampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan segala fadilah-fadilah atau keutamaan yang ada terdapat dalam majelis ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin sekalian, para jamaah, alhamdulillah kita selesai melaksanakan wirid ratibul haddad. Mudah-mudahan kebersihan hati kita setelah berzikir memudahkan bagi kita untuk memperoleh cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengannya bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Seperti ungkapan al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Mudah-mudahan dengan cahaya ilmu ini terang batin kita semuanya, terang akal dan pikiran kita. Para hadirin sekalian, kita malam hari ini kembali mengkaji kitab Al-Hikam, dan pekan yang lalu kita sudah mengkaji hikmah yang ke-106 dan sedikit saya ulas balik bagaimana cara kita untuk menawar pedihnya cobaan dan ujian yang datang dari Allah. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran Al-Karim, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula engkau menyukai sesuatu padahal ia amat buruk untukmu. Allah Maha mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 219. Di dalam hikmah yang ke-106 ini, beliau menyampaikan kepada kita cara untuk menawar pedihnya
cobaan di dalam kehidupan kita apabila kita menemukan dan menghadapinya atau merasakannya. Kata beliau, liyukhaffifa 'alamal mala'i anka 'allamaka bi annahu subhanahu huwal mubli laka falladhi wajahatka minhu al-aqdar walladhi 'awwadaka husnul ikhtiyar. Agar supaya ujian itu terasa ringan engkau rasakan, engkau harus mengetahui dengan baik bahwa Allah lah yang memberikan ujian, bukan orang lain, bukan makhluk, bukan siapa-siapa. Tapi ujian itu yang kamu rasakan, ujian apa saja yang kamu rasakan membuat hatimu pedih, hatimu gundah, pikiranmu kacau dan lain sebagainya, bahwa yang membuat ujian itu kepadamu adalah Allah yang memberimu ujian. Harus engkau tahu, Zat yang menetapkan beragam takdir atasmu, takdir baik, takdir buruk, takdir senang, takdir susah, takdir banyak rezeki, takdir kurang rezeki, takdir macam-macam takdir yang kita rasakan, adalah zat yang selalu memberikan kepada engkau pilihan yang terbaik. Jadi dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa yang memberikan kepada kita ujian itu adalah Allah. Dan yang kedua, pilihan yang diberikan kepada kita itu adalah pilihan yang terbaik untuk kita, supaya kita tidak banyak mengeluh. Ya, khuliqal insanu khuliqa halua. Manusia itu memang diciptakan itu suka berkeluh kesah. Ya, innal insanu khuliqa halua. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Jadi karena kadang-kadang kita ini selalu melihat persoalan, melihat masalah, melihat ujian, melihat problem, itu yang menjadi titik fokus kita. Ya, sehingga kita seolah-olah tidak memiliki jalan keluar. Ya, sampai kita pun jadi stres yang luar biasa. Ya, sampai pun kita merasakan diri termasuk saat sekarang ini yang kita alami, ya, yang kita rasakan. Saya kemarin cerita apa yang kita rasakan hari ini, kepahitan hidup misalnya, harga barang naik gitu ya, harga barang naik. Itu juga pernah dialami oleh para sahabat Nabi. Ya, para sahabat merasakan harga barang naik, mengadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, harga barang ini semuanya naik di pasar. Ya, sementara lapangan pekerjaan gitu ya. Nabi tidak kasih solusi untuk caranya begini sesuai dengan ilmu ekonomi begini. Nabi hanya suruh sabar. Ya, karena dia adalah muqaddir. Ya, ada asma Allah yang namanya muqaddir. Dialah yang menetapkan, termasuk yang menetapkan harga-harga itu Allah. Walaupun kelihatan kita yang menetapkan harga, tetapi Allah juga yang menetapkan harga. Dan itu adalah husnul ikhtiyar, pilihan yang terbaik yang datang dari Allah. Nah, tinggal kita melihatnya di sisi yang mana. Makanya itu ayat, kita jangan lupa, terkadang sesuatu yang kita anggap buruk adalah baik buat kita.
Dan kadang-kadang sesuatu yang kita anggap baik buruk buat kita. Allah Maha mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya tentang salah satu tanda lemahnya iman adalah karena seseorang itu tidak melihat lembutnya takdir dari Allah. Lembutnya takdir dari Allah. Baik, kita masuk pada pembahasan. Mari kita kirim satu Fatihah untuk beliau. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruhi Syekh Mu'atta ila As-Sakandari. Syaulillahi wa lakumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitab al-Hikam al-Athaiyah fi hikmah sab'a wa mi'ah wa nafa'ana bi ulumi fi dharain. Man zanna infikaka lutfihi an qadrihi falidhalika likusuri nazrihi. Maratan zaniyah. Man zanna infikaka lutfihi an qadrihi fadhalika likusuri nazrihi. Artinya, barang siapa yang mengira kemahalembutannya Allah terlepas dari kemahakuasaannya, berarti dia telah memiliki pandangan yang sempit atau imannya sangatlah lemah. Siapa yang mengira kemahalembutannya Allah terlepas dari kemahakuasaannya, berarti ia memiliki pandangan yang sempit atau imannya sangat lemah. Ini masih ada sangkut pautnya dengan pengajian sebelumnya yang pekan lalu. Kemahakuasaan Allah itu terlihat ketika Allah menimpakan petaka dan ujian kepadanya atau kepada kita. Mau lihat kekuasaan Allah? Lihatlah pada diri masing-masing. Jadi kalau kita mau melihat kemahakuasaan Allah, tidak usah lihat di luar dulu, tapi lihat pada diri sendiri masing-masing. Ya, kita mau kaya tapi miskin. Ayo. Semua pengen kaya kan? Kenapa sekarang miskin? Ayo, kita belajar hakikat hidup ya. Kita belajar hakikat hidup. Saya pun mau kaya Bang Muksin. Ustaz ini pengen mau kaya, banyak uang, itu kan enak itu banyak uang, banyak anggota, ya kan. Bahwa dia kan pengen kaya juga kan, pasti. Siapa yang tidak pengen kaya? Pengen kerja di kantor, pengen kerja. Ini kita belajar melihat kemahakuasaan Allah pada diri kita. Paham ini maksud kajiannya kemana ini arahnya? Kalau hanya lewat-lewat gak akan paham nih. Kata beliau, kemahakuasaan Allah terlihat saat Allah menimpakan petaka dan ujian kepada kita. Semua kita mau kaya di sini. Terus kenapa miskin?
Hah? 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 Pak Muksir. Ini kita mulai kita sudah belajar ini melihat hakikat diri, baru kita melangkah ke yang lanjut. Kata beliau, kita lihat kemahakuasaan itu pada diri kita. Kita semua pengen kaya, kenapa miskin? Yang di sini, ayo, apa jawabannya? Apa jawabannya? Ini boros. Ini boros pergi kaya. Apa jawabannya? Berarti kita tidak punya kuasa apapun sekalipun pada diri kita. Yang berkuasa Allah yang menentukan dia kaya dia miskin. Ya, kenapa saya miskin? Orang ngomong, kok saya dilahirkan miskin? Kan ada orang ngomong, kok saya dilahirkan miskin? Coba saya jadi anaknya Pak Prabowo, atau saya anaknya Pak Jokowi, atau saya anaknya Pak Soeharto dulu, berarti kamu pun tidak punya kuasa atas dirimu. Berarti kita ini tidak punya kuasa pada diri kita sendiri. Disitulah kita belajar dari beliau melalui ungkapan ini. Kita belajar melihat kemahakuasaan Allah itu pada diri kita. Ya kan? Satu, kita mau kaya. Petakannya, celakanya kita miskin. Kita mau jadi pejabat, celakanya ini kita katakan ujian ini. Ini ujian kemiskinan. Kita jadi rakyat jelata bukan jadi pejabat. Ya kan? Apakah tidak ujian ini? Ujian. Ya Pak? Ujian kan? Mikir anak mau sekolah, lanjut pekerjaan lainnya, uang gak punya, rumah ngontrak, istri jauh, anak-anak. Ini kan ujian. Andai kan kaya kan semuanya bisa selesai, enak, mudah. Berarti kita ini Pak, saya dan antum semuanya tak punya kuasa menentukan nasib. Kita akan melihat kemahakuasaan Allah di sana. Satu, ya. Ya Bang Yadi, kalau Bang Yadi lahir jadi anak menteri, nggak kayak sekarang. Saya pun begitu. Aduh, kenapa? Kita dulu masih remaja, kenapa lahir dari orang tua yang miskin ya? Andai kan dulu waktu betul-betul terasa sekali susah. Aduh, nanti kita tidak punya kuasa pada diri kita. Ya. Kita akan melihat kemahakuasaan Allah. Lalu sejauh-jauh melihat kita pada diri kita. Itu baru satu ujian kemiskinan. Kelapangan, kesempitan rezeki misalnya kan. Banyak sekali. Sakit. Ya. Macam-macam ini ujian. Dan petaka ya, musibah yang Allah berikan kepada kita. Artinya kita tidak mampu untuk berkuasa atas diri kita sendiri pun. Ya. Jika ia mengira bahwa kelembutan Allah itu terpisah dari kekuasaannya, hal ini menandakan pandangannya sempit. Ada dua yang dibicarakan dalam bab ini, yaitu kemahakuasaan Allah dan kemahalemah lembutnya Allah. Ya. Kekuasaan Allah dalam menetapkan takdirnya, tetapi kita harus ingat bahwa
di dalam takdir Allah itu ada kemahalembutannya Allah untuk kita. Ada kemahalembutannya Allah untuk kita. Disitulah ketika kita membaca takdir-takdir yang ada, kita harus melihatnya dalam kacamata iman. Iman itu yang terakhir adalah wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada ketetapan takdir Allah, baik itu takdir baik maupun takdir buruk. Dan kita mesti melihat bahwa di sebalik takdir Allah yang kita lihat buruk, di situ ada kemaha-lemah lembutannya Allah yang disebut dengan Ya Latif, Ya Latif, Wahai Zat yang maha lembut. Sekiranya pandangannya sempurna, kata beliau, ia akan menyadari bahwa dalam petaka, dalam ujian, dalam musibah itu dia mendapatkan banyak sekali kelembutan Allah untuknya. Misalnya dengan ujian itu dia semakin takarrub kepada Allah. Banyak mana kita berdoa serius ketika susah atau ketika pelit. Ya, kita sholat itu tidak hanya sholat wajib, kita tambah sholat tahajud, ya, kita tambah dengan sholat hajat, kita tambah lagi dengan sholat sunnah taubat, apalagi kita tambah dengan zikir, kita tambah lagi dengan puasa, ya. Di antara kelemahan lembutannya Allah adalah di dalam ujian ini Allah membuat kamu dekat dengannya. Itulah cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya. Kalau kita kayak misalnya di majelis ini ya, di sini, coba kita lihat masing-masing. Nah, kalau kita tidak dapat ujian dari Allah, itu ibadah kita tidak serius kadang-kadang. Tapi kalau kita dikasih ujian yang berat dari Allah, ujian yang berat ya, kalau ringan-ringan kita sudah mampu, alhamdulillah. Tapi begitu dikasih ceplok ujian yang berat lagi sama Allah, di situ kita betul-betul bermunajat kepada Allah. Di situ kita gunakan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari guru. Ilmu zikirnya, ilmu sholawatnya, ilmu sholatnya, ilmu puasanya. Kita pakai semuanya itu. Terkadang kita riak, kita tirakatkan 40 hari untuk satu tujuan. Ya, sampai-sampai ke sana itu. Ya, misalnya ada yang mau kaya, betul-betul dia tirakat 50 hari. Ada yang mau naik jabatannya, macam-macam ya. Nah, disitulah kemahalembutannya. Ada yang sakit misalnya mau sehat, dia tirakat betul-betul supaya Allah kasih kepadanya kesembuhan. Ya. Para hadirin sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 hal yang kita akan dapatkan kalau kita melihat ujian ini dari segi keimanan. Yang pertama, dengan ujian itu kamu semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, dengan ujian itu kekuatan batinmu itu jauh lebih
hebat dari sebelumnya. Dan yang ketiga, dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah memberikan kepadamu hal-hal yang istimewa. Ada berapa? 3. Pertama, dengan ujian tersebut kamu semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, dengan ujian tersebut, ya, kamu semakin, gimana tadi? Batinmu semakin kuat, imanmu semakin teguh, ya, batinmu semakin baik. Dan yang ketiga, dengan ujian yang Allah berikan kepadamu, kamu mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji satu-satu. Bagi yang tidur, bangun atau pergi berwudu. Nah, yang pertama, ini saya juga ini lagi sakit kepala sebenarnya, tahan-tahan. Bukan hanya antum yang ngantuk, saya pun sakit kepala. Karena ini kajian yang agak sedikit mendalam. Harus dibahas, harus dituntaskan, harus dijelaskan dengan baik. Yang pertama, ujian ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita lebih dekat dengan Allah. Semua para nabi dan rasul diberikan oleh Allah ujian yang berat, bahkan lebih berat daripada orang pada umumnya. Itu yang disabdakan oleh baginda Rasul, supaya kita lebih dekat dengan Allah. Ya, ini mohon maaf, ini yang sudah pernah kena ujian-ujian, beban-beban berat, masalah yang luar biasa berat, mau dia kehilangan pekerjaan, rezekinya sempit, sakitnya parah, macam-macam yang dia dapatkan. Ya, apa yang terjadi? Orang ini dia lebih taat, lebih banyak bersama dengan Allah daripada jauh dari Allah. Nah, kalau dia kaya, dia banyak lupanya. Kalau dia diberikan Allah kelebihan, kelapangan rezeki, dia jadi lupa yang wirid-wiridnya. Itu salah satu kelembutan yang Allah kasih. Ya, jadi jangan kita melihat ini Allah ini nggak baik sama saya. Padahal Allah punya cara supaya kita itu menjadi orang yang lebih soleh daripada sebelumnya, adalah dengan cara Allah timpakan kepada kita ujian. Kita tidak minta-minta ujian dari Allah, ya. Ya. Tapi mari kita melihat ujian itu, kita tangkap ujian itu supaya urgensinya lebih kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya antum, saya pun hari ini kayak ditabuk kepala saya, dari depan, belakang, kiri, kanan. Bersyukur Allah, ya Allah, saya tidak mampu menghadapi keadaan ini. Hanya Engkaulah yang Maha Kuasa. Begini terpaksa, terus begini meminta, terus berzikir, terus kita sujud. Andai kan tidak ada gitu, mungkin kita lebih banyak lalainya. Ya, Allah tidak mau kita jadi lalai. Betapa banyak orang-orang ketika dia diberikan Allah kelapangan, justru lalai dengan itu, dengan kelapangan. Tapi ketika Allah berikan kesempitan hidup, dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, ya. Oke. Yang kedua, apa yang saya katakan yang kedua? Dengan ujian, hati kita, batin kita lebih tangguh daripada sebelumnya. Kata Bang Mamang, di majelis ini baru saya paham apa itu sabar.
Ya, sabar itu hanya di mulut. Ya, sabar. Semua orang bisa kaji sabar. Ustadz Kiai, sabar itu adalah 3 hal. Sabar menghadapi, sabar dalam ibadah, sabar menjauhi maksiat, sabar ketika ditimpa suatu ujian, fi sadamatil ula. Tapi begitu dihantam dengan ujian, ente bisa sabar nggak? Jadi praktek sabar itu ya, siapa suruh masuk? Ini Pak Ustadz ini suruh kita keluar dari toriko ya? Tidak. Karena orang yang sabar itu tinggi sekali, dia punya tempat kedudukannya itu di surga Firdaus. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu pahalanya itu tidak dapat dihitung. Saking besarnya pahalanya orang yang sabar. Yang kemarin pemarahan misalnya, ya, jadi uji itu kasih yang terdak. Apakah sekarang kita masih marah-marah? Sudah tak marah-marah kan Pak Wari ya? Pak Wari lebih banyak sabar sekarang ini saya lihat. Iya, luar biasa. Bertubi-tubi saya paham perjalanan beliau. Dia cerita yang dulunya sembarangan mau diomong tuh, sekarang lebih banyak sabar. Nah, mau cerita sabar itu tak bisa di mulut. Saya jadi orang yang sabar, tapi pemarahan tidak bisa. Itu belum itu. Makanya Allah kasih kita tetap dihantam sama Allah, diuji sama Allah, supaya ini hati ini menerima takdir. Yang namanya sabar dan ridho itu pelajarannya sudah kita dapat. Fadilah dan keutamanya sudah kita dapat. Tapi apakah batinmu sudah kuat dengan kata sabar dan ridho itu? Perlu diuji sama Allah. Allah perlu uji kita. Diuji memang. Saya pun sendiri melewati fase setelah masa muda masuk masa tua. Ingat terus, ini yang dimaksud sabar, ini yang dimaksud rela. Begini. Ya, kalau dulu meledak, pancing sedikit kayak sumbu yang pendek itu. Kalau sekarang lebih banyak sabarnya. Ya, artinya apa? Dengan begitu Allah membuat batin kita semakin kuat, semakin tangguh, semakin kokoh menghadapi segala masalah ujian dalam kehidupan ini. Nanti ini ujian selesai, Pak, ujian dunia. Kau udah mati, udah selesai ujian dunia itu. Yang ada tinggal ujian, bukan ujian itu di alam barzakh, hasil. Di alam barzakh itu bukan ujian. Kalau di dunia ujian, darul bala. Kalau masuk alam barzakh sampai alam akhirat, itu tempat pembalasan, yaumuddin, hari-hari pembalasan. Saya baru cerita tadi dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan tentang perjalanan terakhir manusia melewati titian sirat. Sirat itu dalam hadis tersebut ada orang yang lari melalui dengan cepat kayak burung, ada yang cepat kayak burung, ada yang cepat dengan berjalan berlari kencang, ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan biasa, ada yang merangkak kata Nabi, ada yang merangkak tapi rupanya itu seperti film itu. Ini titian jembatan sirat, di atasnya ini ada begini, ada macam apa namanya itu,
Di atas ini ada pentul, pentul yang kayak kait mengait. Jadi orang yang lewat itu kalau misalnya dia robek-robek dagingnya. Jadi tidak hanya di bawah neraka, tapi di atas ada pentul yang kita mau lewatin. Kata Nabi sampai ada orang yang badannya itu robek-robek sampai di depan surga. Dan ada yang jatuh katanya itu 70 tahun perjalanan baru sampai ke dasar jahanam. Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau di dunia ini kita cerita ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala, itu memang akan kita peroleh. Ya, entar nanti kalau sudah masuk di alam barzah bukan lagi ujian tetapi pembalasan. Ya, tidak ada lagi ujian sana. Jadi kalau dalam alam barzah itu ujian tak Pak Ustaz ditabuk kita punya kepala sama muka dan najir, bukan ujian, itu pembalasan. Di dunia inilah ujian tersebut Allah kasih kepada kita. Di sebalik ujian yang Allah kasih itu, Allah mendidik batin kita, itu maksudnya. Yang kedua, dengan ujian tersebut Allah mendidik batin kita. Ya. Oke. Masya Allah. Ngantuk ini, masih ngantuk ya. Kalau masih ngantuk kita segera tutup pengajiannya. Baik. Jadi kalau ujian yang Allah kasih ini kita sadari betul ini adalah ujian dari Allah, maka yang terjadi adalah iman kita ini semakin kokoh, ketawakalan kita semakin kuat. Yang namanya sabar yang kita cari-cari selama ini kita ketemu. Oh, ini yang namanya sabar, ini kata Bang Sumamang. Yang namanya ridho yang kita cari-cari, oh ini yang ridho dengan takdir Allah. Nah ini semua. Ya, dari mana kita dapat pengetahuan itu? Dari ujian tadi. Kemudian bacaan kita terhadap ujian dari Allah. Dan dua. Tadi pertama apa? Dengan ujian ini kita semakin dekat kepada Allah. Dengan ujian yang Allah kasih, kita akan dididik batin kita oleh Allah. Dan yang ketiga, dengan ujian dari Allah, Allah akan memberikan kepada kita hal yang istimewa. Rasulullah SAW bersabda, aku melihat Allah menurunkan mizan, timbangan, dan aku diletakkan oleh Allah dalam satu timbangan. Dan semua hati-hati manusia ini diletakkan oleh Allah, seluruh manusia dalam timbangan yang satu. Dan aku melihat timbangan aku lebih berat daripada seluruh timbangan manusia. Dan aku melihat di satu satu timbangan, aku melihat semua timbangan amal-amal orang-orang yang beriman diletakkan dalam satu timbangan. Dan aku melihat amal daripada Abu Bakar As-Siddiq di timbangan yang satu. Aku melihat amal daripada timbangan Abu Bakar As-Siddiq lebih berat daripada timbangan mereka. Kata Nabi, apa yang menyebabkan timbangan Abu Bakar lebih berat? Karena Allah melihat sesuatu yang terdapat di dalam hati Abu Bakar Siddiq. Kata Nabi, dia tidak lebih banyak sholatnya daripada kalian. Dia tidak lebih banyak puasanya daripada kalian. Tetapi Allah melihat hatinya, sabarnya, tabahnya, ikhlasnya. Wow. Itu yang menjadi ukur. Maka ulama mengatakan amaliyah batin apabila diterima oleh Allah walaupun sebesar biji zarrah, itu jauh lebih berat
daripada amalan zahir yang lebih besar daripada gunung, maka ini penting amalan batin. Ya, saya mau tanya, ini contoh ini mang. Contoh ini mang. Ada orang hina mamang gitu. Orang yang jauh lebih, kalau orang atas yang jauh lebih dari mamang, hina mamang itu kan. Dengan orang yang lebih rendah kedudukannya menghina mamang, bagaimana reaksi batin mama? Ya. Sabar. Ini ada perbedaan. Terkadang kalau orang di atas misalnya hina kita masih sama. Tapi kalau orang di bawah dari kita hina kita, oh kamu, ini kadang-kadang. Ya, tapi kalau ada sudah sampai pada makom tertentu, sama saja yang orang atas orang bawah, berarti ada sesuatu pada diri saya yang harus saya lakukan. Apa? Tabah dan sabar. Belajar untuk tabah dan sabar inilah atas ujian dari Allah yang diberikan kepada kita tersebut. Sama, Bang. Saya ini kata Bang Mama, ini contoh. Saya ini kerja siang dan malam, banting tulang pas keringat, sampai malam minggu saya nggak ada waktu. Kok rezeki saya begini? Ini contoh ya Pak Mama, insya Allah. Kok begini? Sementara orang itu duduknya ada kok rezekinya banyak, ya kan Pak Waria? Nih kadang-kadang itu batin nggak bisa dibohongin itu. Enak banget itu hidupnya ini. Rasanya udah gak sanggup ini hidupnya. Apakah Allah ini gak adil apa segala macam? Ya. Nah kita dulu gak tahu apa itu namanya sabar itu. Sekarang kita mulai paham apa itu sabar. Ya Allah, memang berat. Karena beratnya sabar itu pada jamaah, maka Allah akan berikan kepadanya walaupun sebesar biji zarah. Sabar itu lebih utama, lebih besar kemuliaannya daripada amal zahir sebesar gunung. Karena beratnya itu. Pukulan untuk kita itu kadang-kadang telak gitu. Ya. Bukan hanya Pak Waria, Ustadz juga, Tuan Guru juga sabar ya. Sama. Ya, kata Pak Waria, anaknya Pak Ustadz semua ini, iya. Anak saya 5 ditanggung semuanya. Wah, pusing juga kepala itu. Ya, kalau ada duit enak, kalau nggak ada, dekat putih 7 keliling, pusing juga. Sabar. Macam mana sabar itu? Belajar sabar itu bagaimana? Oh, di sini rupanya Allah mendidik tingkat kesabaran. Ya. Akhirnya ketika kita mau sabar, kemana larinya kita supaya sabar? Ke Allah kita larinya supaya sabar. Ya, ke Allah kita larinya supaya kita sabar. Nah, disinilah poinnya, baru kita paham. Oh, ini Allah didik saya. Sebenarnya kalau mau jadi kaya gampang. Atau yang kedua, supaya kita kembali menelisik, saya banyak dosa kali ya. Mungkin dengan cara begini dihapuskan dosa-dosa saya yang dulu sama Allah. Dengan cara begini saya sabar walaupun ibadah saya kurang. Hanya wajib-wajib saja yang saya kerjakan, sunnah tidak terlalu banyak. Tapi dengan cara begini Allah menghapuskan dosa-dosa saya yang kemarin. Ya Allah, hapuskan dosa saya dengan sabar. Nah, di situ itu letaknya. Ya, jadi amalan-amalan istimewa ini gunakan dan ambillah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini pelajaran beliau yang beliau sampaikan kepada kita semuanya, para hadirin, para jamaah.
Siapa yang mengira kemahalembutan Allah terlepas dari kemahakuasaannya, berarti ia memiliki pandangan yang sempit. Maksudnya adalah di sebalik kekuasaan Allah menentukan keadaan nasib kita masing-masing, atau ujian dan kita hadapi masing-masing. Kita jangan memisahkan kemahalembutan Allah hadir di situ. Bahwa dengan itu Allah memberikan kepada kita 3 keadaan. Pertama, Allah membuat kita semakin dekat kepadanya. Yang kedua, Allah mendidik kita semakin orang menjadi tangguh dan kuat dalam menghadapi segala sesuatu dan situasi apapun. Dan yang ketiga, Allah memberikan kepada kita pahala kebaikan-kebaikan yang istimewa, insyaallah. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istirahat. Apakah kamu yakin ingin pergi? Kami masih punya 3 penonton di sini yang senang tetap mendukungmu.